Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 1 Maret
2026. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak di ibadah minggu ketiga Sengsara Kristus, khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita dan kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami menyampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 22 Februari 2026 jam 9 pagi sebesar Rp12.188.700. Syukur sebesar Rp2.094.000. Persepuluhan sebesar Rp690.000 dan sarana fisik sebesar Rp266.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 22 Februari 2026 jam 6 sore sebesar Rp9.388.000. Syukur sebesar Rp1.940.000. Persepuluhan sebesar Rp380.000 dan sarana fisik sebesar Rp315.000. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Ibadah saat ini merupakan ibadah minggu ketiga Sengsara Kristus yang dilayani oleh Pendeta M. Tamaela dengan menggunakan tata ibadah minggu ketiga Sengsara Kristus. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Ratapan 3 ayat 19 sampai 33. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini duet Venda dan Monica, Papit Mustamu dan Bapanus Matulesi. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 19 bait 1, 2 dan 3. 9. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 165. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga Sengsara Kristus saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 1 Maret 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta M. Muskita MTH Ketua, Pendeta Atita Leile Wakabesi MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, juga bersama-sama dengan seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Ambon yang hari ini mendengarkan siaran di mana saja. Tuhan berkati kita semua dan kita angkat hati kita kepada Tuhan dalam votum dan salam saat ini. Dalam kasih Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah minggu ketiga peringatan sengsara Kristus ini kita laksanakan demi penghayatan yang sungguh atas kasih setia Allah melalui penderitaan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Terpujilah Tuhan, sebab segala jalannya adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Maka kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu senantiasa, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, marilah sejenak kita berteduh dalam keheningan, merasakan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan serta rahmat-Nya yang tak habis-habisnya, bahwa selalu baru tiap pagi. Namun ingatlah juga bahwa terkadang kita sendiri menyia-nyiakan rahmat-Nya yang begitu besar dan ajaib itu, dan sebaliknya jatuh dalam derita yang berlumur dosa. Entah berapa banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, namun bila semuanya itu masih membekas di sepanjang ingatan kita dan terus membebani hidup ini, marilah berseru kepada Tuhan dan memohon pengampunan-Nya. Lakukan di
Ampunilah kami Tuhan, ingatlah akan segala rahmat kasih setia-Mu. Bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Firman Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Untuk hidup baru dalam Tuhan, saudara, sebab di dalam Kristus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Maka janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna.
Saya mengundang untuk pujian kepada Tuhan duet Venda dan Monica, dipersilakan untuk memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat beribadah. Kita bersyukur kita boleh beribadah di minggu yang pertama di bulan Maret. Dan semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of God, you were here before the world began. Above all wonders, above all truths, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you crucified, left behind the stone. You live to die, rejected and alone, like the rose trampled on the ground. You took the fall and child of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all
Yesus berkati pujiannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ini katong akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, dan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 33. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan 33. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang punya kasih, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di saat ini, kami boleh memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan Engkau mengizinkan kami di saat ini untuk ada dalam pembacaan firman Tuhan. Kami minta dan mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu baharui setiap kami yang akan membaca dan mendengarkan kebenaran berita firman Tuhan di saat ini. Bagi hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, biarlah Bapa berkati Bapak Pendeta, sehingga kebenaran berita firman ini kami sebagai umat Tuhan boleh menyambut itu untuk menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 berakhir hingga ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Baiklah menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Baiklah bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau kuk ditaruh padanya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selamanya Tuhan menolak, walaupun Dia mendatangkan kesusahan, Ia juga berbelas kasihan, menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan menyusahkan anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, juga pemirsa Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja berada yang menyimak pemberitaan firman dan ibadah ini. Selamat pagi, Salam. Selamat hari Minggu, selamat bersyukur melewati bulan Februari, bahkan sudah memasuki minggu pertama bulan Maret 2026. Sekaligus bagi gereja, kita memasuki perayaan Minggu Sengsara Kristus yang ketiga. Karena itu kita diarahkan untuk membangun iman, membangun spiritualitas kita, membangun kesadaran kita untuk menghayati baik sebagai lembaga gereja, sebagai pelayan dan umat, untuk terus mendalami, memaknai kesengsaraan Yesus di bawah
arahan tema bulan Maret, anugerah Allah, penderitaan Kristus yang menyelamatkan. Tema ini memberikan makna bahwa minggu-minggu sengsara Kristus bukanlah malapetaka, tetapi sebagai wujud kasih dan anugerah Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan secara khusus di minggu ketiga, minggu sengsara ketiga ini, tema mingguannya ialah ingatlah kasih setia Tuhan dalam penderitaan. Tema ini pula memberi kesadaran dan motivasi untuk saudara-saudara dan beta terus mengingat, terus berpegang, terus sadar terhadap kasih karunia Tuhan di dalam segala bentuk situasi, dalam segala bentuk wadah, ruang di mana kita ada, di rumah keluarga kita, di tempat-tempat kita mengabdi, di ruang-ruang kerja profesionalitas kita. Tetap kita diajak untuk menggunakan segala bentuk penderitaan yang dirasakan untuk mengingatkan kita tentang kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kitab Peratapan, khusus yang kita baca 3 ayat 19 sampai 33, ini juga merupakan bagian dari ratapan Yeremia, banding 2 Tawarik 35 ayat 25, hendak menggambarkan penderitaan umat Israel yang hebat, bukan hanya karena mereka sedang mengalami pembuangan di Babel, tetapi terlebih karena hancurnya kota Yerusalem dan lebih lagi Bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah, lambang penyertaan Allah bagi Israel saat itu. Kehancuran mana dilihat sebagai penghukuman Tuhan terhadap dosa dan kesalahan Israel, tetapi kemudian hanya oleh karena kasih karunia Allah yang mengampuni, membebaskan, menghibur dalam penderitaan yang sedang mereka alami tersebut. Saudara-saudaraku, kitab Peratapan secara umum pasal 1, 2, dan 4 memberikan ruang untuk duka cita bersama atas kehancuran. Pasal 5 merupakan doa umum memohon kemurahan dan belas kasihan. Dan pasal yang kita baca, pasal 3 ini, merupakan puisi ratapan perorangan. Banding syair hamba Tuhan di Yesaya 53 yang diakhiri dengan doa syukur. Isi pasal ini pula mengungkapkan bahwa ada keadaan yang begitu berat di tengah-tengah pembuangan di Babel itu, ada kesusahan yang besar, ada kesakitan, ada kesulitan yang berat. Dan di situ kasih karunia menjadi penghibur bukan saja untuk hidup mereka di tempat pembuangan, bahkan menjadi jaminan untuk keselamatan hidup mereka, hidup kekal itu. Pertanyaan saudara-saudara yang beta tuh begini, ini dong rasa susah bagaimana yang disebutkan ini? Kita bisa membaca nih ayat 1 sampai ayat 18, itu bagian dari kesusahan, rasa kesusahan secara pribadi, penderitaan yang menekan mental pribadi orang maupun menekan seluruh komunitas Israel. Mereka merasa seakan ada cambuk murka Allah. Ayat 1, ayat 2 bilang ada kegelapan. Ayat 3 bilang
mereka rasa seperti dipukul berulang-ulang. Ayat 4 bilang mereka merasa seperti Tuhan menyusutkan daging mereka, kulit mereka, tulang-tulang mereka dipatahkan. Seakan-akan ada tembok-tembok yang mengelilingi, dan tembok itu adalah kesedihan, tembok itu adalah kesusahan. Mereka merasakan penderitaan itu seperti gelap yang bagaikan orang sudah lama mati dalam kegelapan itu. Jalan keluarnya tidak ada. Mereka merasakan penderitaan itu sebagai satu ikatan yang mengikat dengan rantai yang berat. Seakan doa tidak didengarkan lagi. Jalan-jalan mereka itu seperti batu yang dipahat untuk mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak bisa lalui. Seperti beruang yang mengancap, seperti singa yang sembunyi untuk siap menerkam. Seperti Tuhan membelokkan jalan-jalan mereka, seperti merobek-robek tubuh mereka, seperti membidik panah pada mereka, dan bahkan sampai menusuk ke dalam hati-hati mereka. Tertawan. Mereka menjadi bangsa dan kemudian ditertawakan, diejek. Mereka seakan kenyang dengan kepahitan. Mereka menganggap keadaan itu seperti meminum ipuh atau meminum racun. Mereka merasakan keadaan itu meremukan gigi-gigi mereka. Bahkan seperti mereka diberi makan kerikil. Mereka seakan tertekan dalam debu, bahkan merasakan tercerai jiwa dari kesejahteraan. Begitu rasa yang mereka alami dalam penderitaan itu, dan kemudian menjadikan mereka harus mendapatkan sentuhan kasih karunia dalam penghiburan kitab ini. Oleh karena itu, saudara, ada beberapa catatan penting yang dapat mengantar masa itu, masa saudara-saudara dan saya hari ini, dengan segala situasi yang kita hadapi, apapun kata rasa yang ada dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Ayat 19 sampai 21 mengekspresikan kesengsaraan yang dialami. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Yang digambarkan sebagai ipu dan racun, suatu keadaan yang sangat menderita dan penuh ancaman kematian. Kesengsaraan penulis secara panjang lebar telah kita baca tadi. Namun justru dalam kesengsaraan dan tekanan tersebut menyebabkan itu terus berharap pada kasih setia Tuhan. Saudara, rupanya ada sebuah perubahan suasana yang terjadi dari penyair ratapan ini, bahwa kesedihan, penderitaan yang dialami harus sampai betul-betul bertemu dengan titik berseru, sampai betul-betul bertemu dengan titik berharap, menaruh keseluruhan iman dan percaya keyakinan kita kepada Allah yang penuh kasih karunia itu. Iman dan keyakinan itu mengubah kehidupan kita supaya tidak hanya berada di dalam situasi itu dan berenung bahkan bersungut, tetapi menjadikan kekuatan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik, karena Tuhan menjamin kasih setianya dan rahmatnya yang baru tiap pagi.
Catatan kedua ayat 22 sampai 30 berisi iman dan keyakinan serta ajakan untuk umat Israel terus berharap dan menanti Tuhan dalam penderitaan yang dialami. Kasih yang tidak berkesudahan itu membutuhkan iman yang terus-menerus kokoh di tengah-tengah segala situasi kehidupan. Segala situasi yang dialami. Bahkan pernyataan ayat 24, Tuhan adalah bagianku, mau mengingatkan bahwa bukan saja secara fisik keadaan penderitaan itu menjadi bagian yang dialami, tetapi Tuhan yang adalah bagian itu, penderitaan fisik, penderitaan mental, jiwa, dan kesejahteraan, keselamatan kehidupan kekal pun menjadi bagianku, kata penyair itu. Ia mengajak untuk sungguh-sungguh bertemu dengan keyakinan bahwa di tengah-tengah penderitaan itu tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan kita yang penuh kasih karunia itu. Iman dan keyakinan ini tetap mengajak saudara-saudara dan beta untuk tetap setia, karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Catatan ketiganya adalah ayat 31 sampai 33 berisi alasan penyair untuk berharap kepada Tuhan, yaitu bahwa Allah adalah pengasih dan penyayang, selalu mengampuni, menghibur, menguatkan umat Israel di tengah-tengah penderitaan mereka. Allah yang pengasih dan penyayang itu senantiasa menjadi kekuatan iman dalam kehidupan setiap orang, yang apapun bentuk keadaan seperti digambarkan ayat 1 sampai 18 tadi, Tuhan tetap ada di situ. Ia mengasihi dan menyayangi setiap orang yang mencari dan berharap padanya. Keadaan apapun menjadikan kita bertemu dengan kasih setia Tuhan, itulah yang menyebabkan kita lebih mengenal Tuhan, bahwa sebetulnya Tuhan tidak rela sungguh-sungguh terhadap sebuah penderitaan yang kita alami. Sebab dari penderitaan itu ia berharap kita bertobat dan berbalik ke jalannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi, juga pemirsa RRI Ambon di mana saja berada, di saat menjalani minggu sengsara ketiga saat ini, kita diingatkan bahwa penderitaan merupakan bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada satupun yang terluput dari penderitaan-penderitaan. Baik itu pribadi, baik itu keluarga, maupun di berbagai tempat pengabdian-pengabdian kita. Semua situasi, kesulitan, kesukaran itu tetap ada mengelilingi kita. Tapi kita juga diingatkan bahwa salah satu faktor dari keadaan-keadaan itu tidak luput dari juga ada salah, ada dosa yang kita buat yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Allah hendak mengatakan kepada kita bahwa itulah bagian supaya kita kembali kepadanya. Dalam setiap liturgi gereja setiap minggu ada rumpun liturgi yang mengungkapkan pengakuan dosa dan dilanjutkan dengan petunjuk hidup baru. Pertanyaannya, di dalam pengakuan dosa apa yang kita akui? Apa saja yang kita akui di situ? Dan apakah kita berjanji bahwa itu terhenti ketika dosa itu, kesalahan itu kita lakukan di usbu yang lalu, dan usbu yang baru tidak ada lagi
mengulangnya. Atau kita beranggapan bahwa tiap minggu ada tempat untuk pengakuan dosa. Jadi setiap minggu pula boleh bikin saja, nanti mengaku lagi, boleh bikin saja, nanti mengaku lagi. Ini menjadi catatan penting bagi saudara-saudara dan beta di minggu sengsara ketiga ini. Bagaimana segala sesuatu yang kita alami itu kita mencoba untuk menelisik situasi hati dan pikiran batin kita. Bagaimana kita mengubahnya dan mendapatkan situasi kehidupan yang baru. Ayat 39 dan 40 dari bacaan ini bilang, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Catatan kedua, penderitaan sebagai realitas hidup yang sedang kita alami saat ini bukanlah karena Tuhan membenci dan mendendam kita, tetapi karena Ia mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19, Yesaya 33 ayat 11 juga menyebutkan bagaimana Tuhan mengasihi kita dan Tuhan menghendaki kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Di tengah penderitaan kita diminta berharap kepada pihak Tuhan saja. Sebab kenyataannya ketika banyak penderitaan, banyak cobaan, orang juga memilih untuk mencari jalan-jalan dan alternatif-alternatif lain di luar Tuhan. Kita diingatkan di minggu sengsara ketiga ini, pilihlah Tuhan betapapun menderita, betapapun sengsara, betapapun beratnya, pilihlah Tuhan. Catatan ketiga, minggu sengsara Kristus yang ketiga saat ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah mengambil jalan salib, jalan penderitaan dan kematian yang mestinya kita tanggung. Tapi Ia telah mengambil alihnya karena kasih Allah itu. Ia turut menderita. Ini justru menandakan Ia turut merasakan penderitaan umat manusia. Bahkan memikul salib penderitaan dunia dan keselamatan dunia. Penderitaan Kristus disalib sebagai wujud kasih setia Tuhan kepada kita orang-orang berdosa, kata Yohanes 15 ayat 13, dan cara Tuhan untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang meroleh hidup yang kekal. Begitu. Dengan begitu kita diingatkan saudara, di dalam situasi ini juga kita bertanya kepada Tuhan. Yang namanya kasih karunia atau anugerah Allah itu dapatnya dari doa kita dan otomatis dijawab, atau kita sudah bosan berdoa karena setiap kali kita menempatkan konsentrasi kita terhadap pergumulan dan penderitaan hidup kita, belum pernah ada jawaban yang seturut kehendak kita. Kita diingatkan bahwa kita berdoa, tetapi Allah yang menentukan kapan dan apa bentuk jawaban bagi kita. Dan karena itu, ketika kita harus mensyukuri bahwa Allah itu penuh kasih, penyayang, pengasih, penghibur di tengah penderitaan. Allah itu baik dan selalu memberi rahmat-Nya setiap pagi. Maka di tengah situasi kehidupan kita, ayat 26 mengajak saudara-saudara dan beta begini, dalam mendapatkan
pertolongan Tuhan dalam rahmat dan kasih setia yang baik itu adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita mengaku iman kita secara bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan mendarat dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging dan hidup yang kekal. Amin.
persembahan pujian dari Bapak Pit Mustamu dipersilakan. Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Satu lagu buat ketong semua di Minggu Sengsara ketiga Kristus ini. Kiranya lagu ini bisa mengaminkan refleksi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan menjadi berkat for ketong semua. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, ku datang kepada Yesus. Dia ubah seluruh hidupku. Mari jemaat sama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Dia jamah ku jadi baru. Bertemu juru selamatku, sejak Dia sucikanku, ku tak mau henti puji Dia, ku puji Tuhan selamanya. Mari sama-sama. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
lot of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me, and now I am no longer the same. Mari sama-sama. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that's flood my soul. Something heaven, and now I know He touched me and made me whole. Since I've met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole. Oh, I've never ceased to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. Sekali lagi. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that's flood my soul. Something heaven, and now I know Jesus touched me and made me whole. Some say heaven, and now I know Jesus touched me and made me whole. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati pujiannya, Pak. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan telah melimpahi hidup kita dengan rahmat dan berkat-berkat-Nya. Marilah kita mensyukuri dengan cara memberikan persembahan syukur kita demi pelayanan dan kesaksian nama Tuhan di tengah-tengah dunia.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan memberkati persembahan syukur umat-Mu ini untuk kami pakai memperluas firman-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus bagi jemaat di dunia. Dalam nama Yesus korban yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian dari Bapak Nus Matulesi dipersilakan. Ya, salam Bapak sekalian, selamat hari Minggu. Semoga kidung pujian ini membawa sukacita bagi kita sekalian. Sudah air mata, jari tangisku pedih, tiada arti ku sesali engkau tersiksa karenaku. Aku dombamu yang hina, yang kudus menanggung siksa. Layakkah diriku Tuhan menerima berkat-Mu? Hatiku yang hancur lulu tunduk dalam penyesalan, goda dunia yang fana ini. Ku lupa setiamu Tuhan, darah-Mu yang kudus membasuh dosaku, pasungan jiwaku Kau balut dengan kasih sayang-Mu. Oh, tuntun aku Tuhan dari lembah gelap, hanya Engkau-lah Tuhan, pelita hidupku. Suara-Mu Tuhan yang kudus memanggilku, agar aku tak sesat Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku. Hatiku yang hancur lulu tunduk dalam penyesalan,
tergoda dunia yang fana ini. Ku lupa setiamu Tuhan, darah-Mu yang kudus membasuh dosaku, pasungan jiwaku. Kau tahu dengan kasih sayang-Mu. Oh, oh, tuntun aku Tuhan dari lembah gelap. Hanya Engkau-lah Tuhan, pelita hidupku. Hanya Engkau-lah Tuhan, pelita hidupku. Oh, oh, oh. Hanya Engkau-lah Tuhan, pelita hidupku. Selamat, terima kasih. Tuhan Yesus berkati pujiannya, Pak. Saudara, kita akan berdoa syafaat, dan syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah penghibur, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh kasih setia. Kami mensyukuri hidup kami secara pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan tugas dan tanggung jawab kami di ruang-ruang publik, bahkan di sekeliling hidup kami. Kami bawa pulang rasa syukur kami atas nafas hidup, pertambahan usia perkawinan, bahkan semua rejeki yang kami terima sepanjang bulan lalu, Februari, bahkan usbu yang lalu. Kami bersyukur dan berterima kasih, kami diingatkan tentang penderitaan, kesusahan, kesakitan, supaya kami sadar dan berbalik di tengah-tengah perayaan Minggu Sengsara ketiga Tuhan Yesus di saat ini. Bersama pelayan dan seluruh umat saat ini Tuhan, kami datang. Kami merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu, supaya perkenaanmu, pertolonganmu atas doa, permintaan, dan rahmat-Mu yang besar itu melimpahi kami. Terimalah, dengarlah, dan sambut kami Bapa. Dalam penyelenggaraan ibadah ini, tanggung jawab ada bersama-sama dengan Klasis Kota Ambon. Kami mendoakan ketua klasis, sekretaris klasis bersama anggota MPK. Kami mendoakan para sekbid dan para pegawai, supaya daripada mereka tanggung jawab pelayanan di klasis ini terus menjadi media-media pemberitaan Injil bersama seluruh badan penyelenggara.
Oleh karena itu tanggung jawab bersama di klasis ini bersama dengan 21 jemaat di kota Ambon dengan agenda pelayanan yang telah dilewati dan akan mereka masuki di bulan yang baru ini, Minggu Sengsara ketiga Kristus. Kami mendoakan pergumulan-pergumulan bersama di sidang-sidang jemaat dan pada persidangan waktu terakhir di tanggal 1 Maret ini bersama-sama dengan Jemaat GPM Irene, Jemaat Kategorial Polri Sinar Kasih, Jemaat Diakonos, Jemaat Betania, Jemaat Immanuel Karpan, dan Jemaat Hokim Tong. Seluruh agenda persidangan kami mendoakan kepada Tuhan, rahmati, hikmati semua pelaksanaannya. Bersama-sama juga dengan klasis ini, ketika kemarin telah dilangsungkan pra persidangan, maka persiapan dan pelaksanaan persidangan ke-50 klasis kota Ambon ini kami doakan keberlangsungannya pada tanggal 8 Maret 2026 nanti di Jemaat BTL. Baik kesiapan jemaat, kesiapan panitia, kesiapan klasis ini, pimpinan klasis kami serahkan kepadamu Bapa. Tuhan berkati dan Tuhan rahmati semua. Juga dalam tanggung jawab pelayanan, pada pelayanan ibadah sore nanti ada serah terima di Jemaat GPM Silo terhadap Ketua Majelis Jemaat. Begitu juga ada serah terima di Jemaat GPM Sion dalam rangka serah terima Ketua Majelis Jemaat. Kami mendoakan para pelayanmu dan seluruh pelayanan ibadah dapat berlangsung di dalam tatanan kasih setia Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, bersama-sama pula dalam tanggung jawab pemberitaan firman, pemberitaan melalui media, dan pemberitaan dalam seluruh rangkaian rumpun liturgi hari ini. Kami turut mendoakan pelayanan RRI Stasiun Ambon yang pada hari ini juga melakukan siaran terhadap seluruh pemirsa di berbagai tempat. Para staf dan pimpinan-pimpinan yang Tuhan tempatkan mereka di situ, Tuhan berkati, hikmati, berikan kekuatan dan kesehatan untuk semua tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa, kami juga mendoakan semua orang yang berada di dalam berbagai kemelut kehidupan. Penghiburan Tuhan itulah yang terus datang, supaya mereka yang bertumbuh di dalam semua dinamika kehidupan, mereka yang adalah warga gereja senior, mereka yang adalah warga gereja profesi, yang Tuhan tempatkan di berbagai tugas pemerintahan, di birokrasi, di legislatif, maupun di dalam tugas-tugas hukum yudikatif. Tuhan Allah berkenaan memberikan bagi mereka kemampuan-kemampuan untuk menata layani tugas-tugas profesionalitas mereka, supaya daripadanya bangsa ini, daerah ini bersama-sama dengan pemerintah dari tingkat pusat, pemerintah di Provinsi Maluku, Bapak Gubernur dan seluruh jajaran, pemerintah di Kota Ambon, Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran, kami meminta rahmat dan berkat Tuhan atas seluruh tanggung jawab kehidupan mereka. Aparatur penegak hukum, TNI, Polri, para pengajar, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, pertama sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati dan mengurapi mereka semua. Juga bagi saudara dan anak-anak kami yang bergumul pada dunia-dunia pendidikan, baik yang bersama-sama maupun yang terpisah dari kami di tanah-tanah rantau. Tuhan urapi dan berkati semua mereka, menjadi kepujian nama Tuhan di dalam semua pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kami mendoakan Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat, DPRI, DPD maupun di Dewan Provinsi, para pimpinan dan anggota DPR,
juga di kota, pimpinan dan anggota DPR Kota Ambon. Tuhan berkati semua tugas dan tanggung jawab ini menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Bapa yang kekal dan kudus, dari semua tanggung jawab bersama ini kami berterima kasih bersama-sama bahwa seluruh umat ini telah turut di dalam tuntunan liturgi bersama. Kami, hamba-Mu ini dan seluruh perangkat pelayan yang melayani hari ini, para pendukung liturgi di ibadah minggu ketiga sengsara Kristus ini, bersama-sama dengan majelis bertugas dari Jemaat Bukit Doa bersama tim musik yang juga kami doakan Bapak Roni Kiriweno, tim personil musik yang sementara sakit dan ada dalam pemulihan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati semua prosesnya. Juga kami mendoakan Kantoria, penata multimedia, penata sound system, pembawa salib, pembaca Alkitab, para pengisi pujian, Ibu Venda dan Ibu Monika, Bapak Pit Mustamu dan juga Bapak Nus Matulesi. Tuhan berkenan menjadikan talenta-talenta mereka ini terus diperlabakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Para kolektaan, tuagama, security, dan semua orang yang telah turut menopang dan mendukung jalannya peribadatan ini, kami bawa dan serahkan di hadapan takhta kekudusan Tuhan. Pujian kami, persembahan, syukur kami, persepuluhan kami, hidup kami, hati kami, tugas dan kerja kami, hamba serahkan dan taruh di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sambil kami mengakhiri syafaat kami ini dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita melakukan PKJ nomor 202.
Jemaat, pergilah sebagai saksi-saksi Kristus yang teguh memberitakan rahmat Tuhan di tengah-tengah penderitaan, kesesakan dan kesukaran, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kesusahan melebihi kebesaran kasih setia-Nya. Oleh derita dan sengsara Yesus, kita pun beroleh kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ibadah selesai, shalom. Kita berdoa syukur masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat maknai hidup di Minggu Sengsara 3 Kristus. Tuhan Yesus memberkati.